Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Maaf nih baru bisa upload lagi karena kemarin-kemarin itu saya rasanya mager banget. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat absen di Google Classroom dan menjadwalkan rilis tugas yang kita berikan. Jadi kalau kita menjadwalkan rilis tugas, misalkan kita membuat tugas hari ini tapi dirilis ke anak-anaknya besok, itu bisa disesuaikan jadwalnya. Langsung saja kita mulai, kita klik saja Classroom-nya. Kali ini saya akan memberikan contoh untuk kelas 1 misalkan. Klik kelas 1. Nah, sebelum membuat tugas, klik tugas kelas ini. Sebelum membuat tugas, agar absen dan tugas kita itu satu paket, kita terlebih dahulu membuat topik. Klik tambah, di sini ada topik. Nah, biasanya topik ini saya klik saja tanggalnya. Misal besok saya mau ngirim nih hari Jumat. Jumat sih sebenarnya libur. Jumat 31 Juli 2020. Ini topiknya. Topiknya kita pakai tanggal saja biar nanti lebih gampang diingat. Tambah. Nah, setelah tambah topik ini, kita tambahkan pertanyaan. Kita akan membuat absen. Pertanyaan. Tulis di sini absen. Absen. Petunjuknya nggak perlu deh. Ini poinnya berapa? 3. Kenapa 3? Ini bukan poin nilai ya. Misalkan 3 itu misalkan 1 untuk hadir, 2 untuk sakit, misalkan 3 untuk izin. Kalau anak-anak tidak mengisi, berarti mereka dianggap alfa. 0. Batas waktu. Untuk absen ini kita harus beri batas waktu. Besok kita akan mulai tanggal 31. Berarti batas waktunya tanggal 31, jamnya jam 8 misalkan. Karena absen itu harus pagi-pagi. Kalau mau lebih pagi lagi, gantilah jam 7. Mereka misalkan sudah harus absen. Paling telat jam 7 atau paling telat jam 8 atau setengah 8, itu terserah Bapak Ibu, kebijakan Bapak Ibu. Tapi harus dibatasi secepat mungkin kalau absen. Nah, topiknya kita ganti sesuai dengan tanggal yang akan kita rilis absen ini, Jumat. Nah, klik simpan. Terus selanjutnya kita gunakan di sini pilihan ganda. Jangan jawaban singkat, pilihan ganda. Opsi pertama hadir. Opsi kedua sakit misalkan. Opsi ketiga izin. Karena bisa saja anak-anak kita mengisi daftar hadir, tapi kan mereka mungkin ada keperluan hari ini tidak bisa melaksanakan tugas, atau mereka sakit, sedang sakit, mereka juga harus memberitahu kita agar kita tidak salah gitu memberikan penilaian atau absen kepada mereka. Nah, setelah ini dibuat, kita jadwalkan absen kita. Jadwalkan, klik nih titik 3 di atas nih, jadwalkan. Jadwalkan kapan absen ini akan dirilis. Nah, di sini Jumat 31 Juli kita bisa ubah jamnya. Kebetulan saya pakainya jam 6.30. Jam 6.30 mereka sudah mulai absen, dan yang ini nih yang di bawah jam 8.00 terakhir absen. Mulainya jam 6.30, terakhir absennya jam 8. Setelah dijadwalkan, klik jadwalkan. Maka absen ini akan secara otomatis muncul di classroom-nya anak-anak pada besok tanggal 31 Juli jam 6.30 dan akan berakhir pada jam 8.00. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa memberikan tugas. Saya contoh saja ya tugas. Tugas misalkan membaca doa sebelum makan. Sebelum makan, keterangannya buat video. Oke, gampang, poinnya 100.
Batasnya kapan? 31 Juli karena kita buat besok jam 15 sesuai dengan jam pulang sekolah. Oke, topiknya kita sesuaikan juga 31 Juli. Topik yang sudah kita buat cuma 31 Juli. Terus klik simpan. Jangan dikirim, ingat. Kita harus klik tanda titik 3 di kanan atas. Klik jadwalkan. Mulainya kapan? Sama 31 Juli jam 6.30 tadi absen. Boleh kita ubah di sini misalkan mengerjakan tugasnya jam 7.00. Oke. Atau kalian mau memberi mereka jangka waktu cuma 2 jam, di atasnya jadi dijadwalkan 7.00 berakhirnya jam di sininya berarti nih jam 9.00 seperti itu caranya. Klik jadwalkan. Nah, karena kita tadi sudah membuat topik, jadi tugas dan absen ini dia akan muncul dalam satu topik di Classroom anak-anak nanti, jadi nggak terpencar-pencar. Kenapa absen juga nanti kita harus nilai? Harus dinilai absen, misalkan hadir, kasih kode 1. Sakit, kasih kode 2. Izin, kasih kode 3. Karena biar nanti kita mudah merekapnya. Ketika kita akan merekap itu kode-kode itu akan muncul. Kita bisa ekspor langsung di ekspor apa impor sih? Import langsung di Excel. Nah, jadi nanti muncul mudah. Bagaimana caranya mengimpor ke Excel nanti saya akan jelaskan di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.